Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya akan melanjutkan materi untuk minggu ke-13 yaitu mengenai integration and curvilinear coordinates. Jadi di sini kita akan mempelajari tentang integral dan juga beberapa koordinat selain koordinat kartesian. Jadi nanti akan ada 7 subbab yang akan kita bahas, yaitu yang pertama adalah double and triple integral. Jadi di sini mungkin yang sebelumnya integral cuma satu, tapi di sini yang akan kita bahas adalah untuk yang lapis 2 dan lapis 3. Kemudian ada polar koordinat. Nah, ini muncul koordinat yang baru. Kalau mungkin biasanya kita biasa menggunakan koordinat kartesian yaitu XY atau XYZ. Nah, nanti akan muncul di sini dikenalkan koordinat baru yaitu polar koordinat atau koordinat kutub yang nanti akan menggunakan variabel R, theta, dan C nanti. Kemudian ada namanya central forces, kemudian ada change of variables. Jadi kalau misalnya ada integral tetapi kemudian variabelnya terlalu susah kalau menggunakan variabel yang biasa, nah itu bisa diubah agar memudahkan proses integralnya. Kemudian ada cylindrical coordinate, jadi koordinat yang silinder acuannya. Kemudian ada yang spherical, yang bola. Jadi akan ada 3 pengenalan jenis koordinat yang baru. Nah, kemudian 2 yang terakhir yaitu line integral dan surface integral dari sebuah vector field. Nah, itu adalah materi yang akan kita bahas kali ini. Dan yang pertama adalah double dan triple integral. Double dan triple integral. Jadi kalau mungkin kita bisa dinotasikan sebagai berikut. Jadi kalau misalnya kita integralkan sebuah area dari suatu fungsi kemudian diintegralkan terhadap area tersebut, maka kita bisa menuliskannya dalam bentuk karena ini berupa area, berarti dia semacam ada 2 variabel di sana gitu ya. Dan di sini dituliskan menjadi integralnya double, begitu. Kemudian fungsinya itu di sini x, y, dan kemudian di belakangnya itu dx dy. Nah, kemudian kalau untuk yang triple integral, nah itu diintegralkan terhadap suatu volume. Jadi di sini kalau yang tadi area, yang di sini yang volume. Yang kemudian dinotasikan sebagai berikut. Yang integralnya di sini ketika dijabarkan akan menjadi rangkap 3 seperti ini. Fungsinya sendiri akan berarti akan ada 3 variabel. Kemudian ini yang di belakang ini akan muncul dx, dy, dz yang itu penjabaran dari dv. Yang di sini setiap ada integral pasti akan ada di belakangnya ada pasangannya. Jadi integral yang paling dalam ini pasangannya yang dx, kemudian yang tengah itu yang dy, kemudian yang paling depan adalah yang dz. Jadi kita kalau misalnya nanti akan mengerjakannya itu dimulai dari yang dari dalam terlebih dahulu, kemudian dikerjakan terus sampai yang paling luar. Nah, kita kilas balik dulu yang untuk memahami sebenarnya apa sih di sini fungsinya yang double sama yang triple. Jadi kalau single integral di sini kan kita menghitung nih luasan di bawah kurva sebenarnya. Kurvanya yang dibentuk dari suatu fungsi begitu ya. Nah, itu yang kalau misalnya ada kurva, saya coba di sini gambarkan jelas. Oke. Oke. Nah, jadi kalau misalnya ini anggap aja fungsinya ada fungsi seperti ini ya. Di sini ini sumbu X, yang ini sumbu Y, kemudian ini rumusnya Y sama dengan X. Nah, ini kalau misalnya kan kita nah, kita mau menghitung luasan di bawah kurva ini. Nah, ini kita bisa pakai integral dari batasnya berapa? Misalkan 0 sampai 1 fungsinya apa terhadap dx begitu. Nah, ini kan bisa kita kerjakan 0, 1, fx-nya di sini atau y-nya itu kan di sini x dx. Yang kemudian kalau ini kita integralkan, rumusnya dari integral kan 1 per pangkatnya di sini ya,
N plus 1, 1 plus 1, X pangkat 1 plus 1, kemudian kita taruh batasnya 0, 1. Nah, di sini setengah X kuadrat 0, 1. Kita masukkan 1 kuadrat min 0 kuadrat. Nah, sama dengan setengah. Kalian bisa lihat di sini, ini kan sama dengan ini, luasannya ini, segitiga yang ada di bawah kurva ini. Nah, itu untuk yang single integral. Nah, kalau kemudian untuk yang kita bahas di sini, yang double integral itu adalah volume di bawah suatu permukaan. Jadi kan di sini fungsinya tidak hanya fungsi X, tapi di sini fungsinya itu suatu luasan, yaitu fungsi X, Y. Jadi ada fungsinya itu berupa luasan, dan kita akan melihat, misalnya kita mau menghitung berapa sampai berapa, nah itu luasan di bawah surface itulah yang nanti akan jadi suatu volume dari di bawah surface itulah yang akan menggunakan double integral. Nah, kemudian kalau yang triple di sini, nah variabelnya nggak cuma X, Y, tapi kemudian ada 3 X, Y, Z seperti itu, yang kemudian kita juga akan menghitung volume yang di sini disebabkan oleh suatu fungsi 3 variabel ini. Nah, seperti itu. Nah, di sini yang harus hati-hati adalah ketika kita menggunakan batasnya. Bentar, anotasinya saya hilangkan terlebih dahulu. Oke. Nah, seperti ini. Yang harus diperhatikan adalah batasnya. Seperti saya bilang tadi, kita mengerjakannya itu dari dalam prosesnya. Jadi kalau misalnya ada double integral seperti ini, nah di sini fxy, nah kemudian dilihat batasnya. Batas yang dalam itu kan punyanya si dx. Nah, makanya batasnya juga x juga. Ini harus diperhatikan. Nah, kemudian kalau yang luar, yang di sini karena dua variabel ya, ini y, ini berarti pasangannya punyanya dy, dan batasnya juga y. Ini yang harus diperhatikan. Atau kalau misalnya mau dibalik, itu bisa juga. Jadi kalau misalnya yang mau dikerjakan dulu yang terhadap y dulu. Nah, ini di sini y untuk integralnya y0 sampai y1. Nah, batasnya yang di dalam batasnya pasangannya itu dy yang di dalam. Nah, kalau misalnya untuk yang ini, yang integral yang di luar, nanti pasangannya dengan yang dx kayak begitu. Jadi harus hati-hati ketika posisi dx dan dy-nya di sini diubah, maka batasnya pun, posisi batasnya juga harus ikut berubah. Karena itu akan mempengaruhi hasilnya. Kita akan lihat pada contoh sebagai berikut. Ini lihat terlebih dahulu anotasinya. Nah, kemudian lihat contoh sebagai berikut. Nah, ini contohnya. Jadi kita diminta untuk menghitung compute the volume of the surface z sama dengan x kuadrat y above xy plane with base given by a unit square with vertices 0.0, 1.0, 0.1, and 1.1. Nah, hati-hati di sini ini fungsinya, yang ini itu fungsinya. Kemudian ini nanti akan jadi batas-batasnya, dan terhadap ini x dan y. Ya, ini fungsinya ada kelihatan ya di sini ya. Z sama dengan x kuadrat y. Nah, caranya adalah sebagai berikut. Tadi sesuai yang tadi ya, fungsinya berarti rumusnya x kuadrat y dx dy. Nah, sebelum ke situ mungkin ya kita gambarkan terlebih dahulu. Jadi ini anggap aja ini x, ini y. Kita anggap kalau misalnya ada kotak begitu. Jadi ini verticesnya 4 titik ini. Y di sini. Ini X. Nah, ini kita misalnya X kuadratnya kita batasnya dx dulu. Untuk yang X batasnya 0 sampai 1. Nah, di sini pas nih kebetulan batasnya sama semua ya, 0 dan 1. Jadi gampang. Dibolak-balik nggak masalah untuk di sininya. Jadi ini 0101 dx dy. Nah, ini akan sama dengan kalau misal dibalik, tapi di sini nggak ada pengaruhnya ya dibalik dy dx karena batasnya sama-sama 0 dan 1. Nah, ini kalau misalnya kita kerjakan
kedua sisi kita kerjakan, nanti apakah hasilnya akan sama? Nah, kita bisa cek di sini. Pertama, kita yang ini bagian yang ini kita integralkan terhadap x, maka akan selain x akan dianggap sebagai konstanta. Nah, di sini akan jadi karena ini x kuadrat akan jadi sepertiga x pangkat 3y. Kita masukkan batasnya 0 sampai 1. Nah, itu kemudian setelah ini kita masukkan batas ini ke nilai x-nya. Berarti kan 1 pangkat 3 dikurangi 0, 1 kali sepertiga tetap sepertiga. Y-nya ikut. Karena dia jadi konstanta kan tadi di sini. Nah, kemudian setelah itu kita integralkan sekali lagi tapi terhadap y. Nah, kalau misalnya kita integralkan terhadap y, maka akan kita dapatkan sepertiga kali setengah y kuadrat, yaitu 1/6 y kuadrat, kita masukkan batasnya 0 sampai 1. Nah, hasilnya 1/6. Kalau misalnya kita lihat posisinya dibalik, kita integralkan dulu terhadap y, maka akan jadi sebagai berikut. X kuadrat y kita integralkan terhadap y, maka akan jadi setengah x kuadrat y kuadrat. Kita masukkan nilai 0 sama 1 ke variabel y, maka akan didapatkan setengah x kuadrat 1 min 0, jadi cuma tetap setengah x kuadrat. Kita integralkan lagi terhadap x, maka akan jadi setengah kali sepertiga kali x pangkat 3. Kita masukkan batasnya 0 sampai 1, maka akan jadi 1/6 kali 1 min 0. Nah, ini kan sama di sini hasilnya. Entah kita mulai dari y atau mulai dari x, hasilnya sama. Tetapi harus hati-hati untuk di batasnya ini. Kalau pas hasilnya di sini batasnya tidak sama, nanti akan mengikuti. Kayak misalnya di sini kalau di sini 2, maka nanti kalau yang ini yang di sini yang 2, yang ini yang di dalam yang 2, kayak begitu. Akan mengikuti pokoknya. Nah, kalau ada yang posisinya seperti ini, kita bisa pecah jadi sebagai berikut. Ini cara lebih singkatnya begitu ya. Jadi di sini untuk yang variabel, karena di sini cuma satu suku ya, nggak ada plus dan lain sebagainya, maka di sini kita bisa pecah jadi dua integral, yang x ikut batas x, yang y ikut batas y. Tapi nanti dikalikan kemudian. Nah, ini di sini x kuadrat dx, jadi sepertiga x pangkat 3, batasnya 0 sampai 1. Yang y-nya diintegral, jadi setengah y kuadrat, batasnya 0 sampai 1. Nah, ini kalau kemudian hasilnya dikalikan, maka dapatnya 1/6 juga. Jadi sama ya. Seperti itu. Oke, kemudian kita hapus dulu. Itu materi yang pertama yang mengenai double and triple integral. Kemudian kita bisa lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu polar koordinat. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan, kita akan membahas beberapa koordinat selain koordinat kartesian. Yang di sini yang pertama adalah polar koordinat, yaitu koordinat kutub, begitu ya. Nah, jadi koordinat kutub di sini kalau misalnya kita hubungkan dengan koordinat kartesian, kita bisa lihat di grafik berikut. Misalkan ini sumbu XY, yaitu dari koordinat kartesian. Nah, ini kalau misalnya kita tarik suatu garis pada poin tertentu, yang di sini memiliki panjang R dan membentuk sudut theta, dan di sini akan ada vektornya gitu ya, yang sejajar dengan R, itu disebut R hat. Kemudian ada yang tegak lurus, yaitu di sini theta hat. Nah, hubungannya adalah, nah di sini X itu sendiri sama dengan R cos theta, kalau yang Y itu R sin theta. Basic trigonometri ya di sini. Ini harus ingat-ingat. Nanti akan banyak ketemu trigonometri lagi di sini. Ini dua basic untuk trigonometri. Nah, kemudian, nilainya R hat, yaitu karena dia itu berupa vektor ya di sini, itu cos theta I plus sin theta J. Untuk yang theta hat itu men sin theta I plus cos theta J. Nah, ini udah ketentuannya ya untuk yang hubungannya di sini antara koordinat kartesian dan koordinat kutub. Kemudian kalau misalnya
Nah, di sini. Kalau misalkan dari dr head diturunkan terhadap d theta, maka itu sama dengan theta head, dan d theta head diturunkan terhadap d theta itu sama dengan mer r head. Nah, ini bisa kita buktikan sebenarnya ya. Kita bisa coba buktikan salah satu. Misalkan ini yang kita gunakan yang ini ya. Dr head diturunkan terhadap d theta. Maka di sini cos theta i plus sin theta j diturunkan terhadap d theta. Nah, makanya di sini akan muncul cos diturunkan, berarti di sini min sin diturunkan sama dengan cos. Nah, ini kan ini sama persis nih. Makanya sama dengan theta head. Yang d theta pun nanti akan bisa kita coba turunkan. Di sini maka akan muncul plus cos theta j. Di sini turunkan terhadap d theta. Maka akan kita dapatkan sin diturunkan cos diturunkan min sin. Nah, ini kalau misalnya minusnya kita keluarkan, maka akan jadi seperti berikut. Tetanya hilang. Cos theta i plus sin theta j. Itu kan sama dengan r head. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kalau misalkan, nah tadi kan x sama y-nya di situ merupakan suatu, bisa kita anggap suatu fungsi oke, kita lanjutkan. Nah, di sini kalau f sendiri itu di sini kan fungsinya dari fungsi x dan y ya, sehingga akhirnya sedangkan x-nya dan y-nya sendiri merupakan fungsi dari r dan theta. Maka kalau misalnya gini kita jabarkan, di sini misalkan fungsi f-nya itu kita turunkan terhadap r dan theta, maka akan jadi sebagai berikut. df per dx, ini x ya, do, karena di sini turunannya parsial ya, sebagian karena variabelnya tidak cuma r, tapi ada juga theta di situ. Maka akan jadi do f per do x kalikan do x per do r plus do f per do y kalikan do y per do r. Nah, di sini do x per do r, tadi harus ingat x sama dengan r cos theta, y-nya r sin theta. Maka kalau dx per do x per do r kita turunkan akan jadi cos theta, yang do y per do r akan jadi sin theta, seperti ini. Begitu juga untuk yang terhadap theta, do f per do theta akan kita jabarnya menjadi do f per do x kalikan do x per do theta plus do f per do y kalikan do y per do theta. Nah, ini sama dengan do f per do x. Nah, do x per do theta kita lihat di sini, cos diturunkan terhadap cos theta, r cos theta diturunkan terhadap theta, maka akan jadi min r sin theta. Ini. Kemudian untuk yang do y per do theta akan jadi r cos theta. Nah, jadi dua ini begitu. Kalau misalkan dari dua ini kita cari mau cari turunkan terhadap x dan y ya, maka akan jadi sebagai berikut. Ini istilahnya inverse relation-nya. Kalau tadi kan kita mencari terhadap r dan juga theta. Nah, kalau dicari terhadap x dan terhadap y akan jadi sebagai berikut.
kemudian, nah ini adalah salah satu contohnya. Jadi contohnya di sini, misalkan inverse dari matriks 2 kali 2 itu adalah sebagai berikut. Ini umum ya, dari matriksnya ABCD di inverse, maka turunannya adalah 1/A AD min BC dikalikan A sama D dibalik, B dan C itu lawannya, begitu. Nah, kemudian kalau misalkan R-nya kita tahu tadi R sebagai berikut, theta R hat sama theta hat sebagai berikut. Dua ini dapat kita tulis menjadi sebuah matriks jadi seperti ini. Jadi ini cara penulisan yang lain, nanti kalau misalkan ada di semester 7 atau mungkin semester 6 sudah dikenalkan, ada namanya penulisan state space equation, yang di situ dari suatu rumus dapat kita ubah menjadi matriks untuk nanti memudahkan proses perhitungan. Karena kalau misalnya kita menghitung di coding begitu ya, dengan menggunakan matriks seperti ini akan lebih mudah nantinya sebenarnya. Nah, ini kalau matriks ini kalian jabarkan, maka nanti akan kembali lagi ke kedua rumus ini seperti itu. Misal kita lihat di sini ya, R hat ini ada matriks ini yang 2 kali 2, di sini ada cos theta, sin theta, min sin theta, cos theta dikalikan I, J. Nah, ini kalau misalkan kita kalikan, maka kan kembali lagi nanti akan jadi rumusnya cos theta I plus sin theta J. Terus kemudian kalau yang theta hat itu akan jadi min sin theta I plus cos theta J. Nah, kan rumusnya kan sama lagi kan, kembali lagi seperti ini. Cuma penulisannya dibuat menjadi sebuah matriks seperti ini. Nah, di sini kalau misalkan kita ingin mencari inverse-nya untuk mencari nilai I sama J-nya, kan kalau misalkan nyari I sama J sebenarnya ini tinggal dipindah ke ruas kiri, tetapi harus dijadikan inverse-nya. Nah, kita pakai rumus yang di atas ini, maka akan jadi sebagai berikut. 1/AD min BC. AD cos theta kalikan cos theta di sini, min BC, min sin theta kalikan sin theta. Kemudian yang ini tadi, A sama D posisinya dibalik, tapi karena sama nggak ngaruh. Kemudian B sama C itu jadi lawannya. Yang tadinya sin theta di sini min sin theta akan kebalik jadi min sin theta yang di sini sin theta. Nah, kemudian dikalikan dengan, nah ini kebalikannya tadi, posisi yang di sini nih, yang ini tadi ini jadi di sini sekarang. R hat dan theta hat. Nah, ini kalau misalkan kita selesaikan, maka ini jadi cos kuadrat theta, yang ini jadi plus ya, min kali min plus sin kuadrat theta, cos kuadrat theta plus sin kuadrat theta identitas ya, identitasnya trigonometri, dia nilainya 1, jadi 1/1 tetap, maka akan jadi sebagai berikut. Nah, kalau misalkan ini kita kalikan, kita buka kurung dari matriksnya, maka akan jadi 2 persamaan ini, yaitu cos theta dikalikan R hat min sin theta dikalikan theta hat. Kalau yang J itu berarti sin theta dikalikan R hat plus cos theta kalikan theta hat. Nah, seperti itu. Ini kita mencari hubungannya tadi ya antara pertama diawali dari koordinat kartesian dengan koordinat polar, kemudian dari yang koordinat polar kita mencari di sini vektornya nih ya, mencari I sama J-nya seperti itu. Oke. Sekarang kita lanjut ke materi yang agak blur, sorry. Ke materi yang ketiga, yaitu change of variables. Jadi sini kita akan coba mengubah variabel dari suatu integral. Di sini kita masih pakai yang single ya, single integral, yang nantinya dengan mengubah variabelnya ini, maka akan memudahkan ketika kita mengoperasikan integral tersebut. Jadi misalkan nih ya, suatu integral I sama dengan integral dari x0 sampai dengan xf dari fx dx. Nah, kita anggap di sini ada suatu fungsi. Jadi x-nya di situ suatu fungsi yang dia itu, nah ini syaratnya nih harus 2 ini. Jadi harus differentiable dan juga invertible. Jadi dia harus bisa diturunkan dan bisa di-inverse. Nah, ini syaratnya harus ada 2 ini. Karena apa? Nantinya di rumus
ketika kita mengganti variabelnya, itu kita membutuhkan inverse dan juga turunannya. Jadi pertama kita cari, kita anggap misalkan X-nya itu US, maka DX-nya itu U aksen S DS, begitu. Nah kemudian, tadi ya, untuk misalkan kita mencari inverse-nya, berarti di sini kalau misalkan XF itu berarti kita mau mencari ini ya, batasnya yang di atas ini ya, karena kan nanti kita mau mengganti variabelnya yang ini nih sebenarnya, X sama DX-nya. Ini kita setiap ada komponen yang ada X-nya mau kita ganti menjadi yang punyanya S di sini. Sedangkan untuk XF dan XO di sini kan berupa angka kan sebenarnya. Nah, ini kita harus cari inverse-nya. Jadi akan FF-nya itu sama dengan ada eraser, kita butuh eraser, kita hapus yang ini dulu. Nah, ini di sini XF-nya itu berarti kan tadi ini ya. Jadi kita harus cari inverse-nya. Kalau misalnya kita mau cari ini SF misalnya, yang baru ya. Maka kita turunan inverse-nya dari U aksen XF. Kemudian untuk yang SO juga inverse-nya dari XO. Seperti ini. Nah, kalau dari yang sudah diketahui ini, kita coba ganti variabelnya, maka akan jadi sebagai berikut. Tadi yang ini kita masukkan ke sini, batas bawah, batas atasnya. Kemudian fungsinya juga tiap X tadi kan digantikan US ya. Kita ganti di sini. Kemudian yang turunannya DX-nya kita ganti ini. Kayak begitu. Nah, mungkin akan lebih jelas nanti di contohnya. Kita lihat setelah ini. Nah, contohnya adalah hitung area dari suatu lingkaran dengan radius sebesar R. Nah, ini sebenarnya kita mencari rumusnya lingkaran begitu ya, tapi dari perspektif integral begitu. Nah, kita bisa lihat ilustrasinya sebagai berikut. Nah, ini di sini. Ini ilustrasinya, lihat gambarnya ini. Jadi di sini kita bisa anggap lingkarannya di situ merupakan 4 kali seperempat lingkaran. Jadi kita menghitung yang seperempat lingkaran ini saja, kemudian nanti dikalikan 4, begitu, biar tidak terlalu susah menghitungnya karena harus memutar. Nah, di sini kalau misalkan ada lingkaran seperti ini, jari-jarinya kita anggap R ya, yang sumbu X, sumbu Y-nya sama. Kalian masih ingat kan persamaan lingkaran? Jadi di sini R kuadrat sebenarnya kan Y kuadrat plus X kuadrat. Ketika di sini berpusatnya di 0,0. Nah, itu kita tulis ulang persamaan ini menjadi Y sama dengan akar R kuadrat min X kuadrat. Nah, ini persamaannya. Ini persamaannya. Kemudian, nah di sini kita mau coba mengganti variabel Y dan X menjadi biar sama semua ya, karena di sini muncul 3 variabel, ada Y, ada R, ada X. Nah, di sini X, Y-nya kita ganti ke arah koordinat polar. Jadi di sini Y-nya itu R sin theta, tapi di sini kita pakai X-nya aja ya, karena kan di rumusnya cuma X nanti yang dipakai. X-nya itu R cos theta. Nah, ini. R cos theta. Kemudian kita cari turunannya dx sama dengan min R sin theta d theta. Nah, setelah kita tahu dua ini, maka kita bisa mengganti, kalau misalnya mau mencari luasan di bawah kurva tadi untuk dapat lingkaran, itu kan tadi seperti yang saya bilang, luasannya 4 dikalikan integral, nah 0 sampai R ini ya, kita pakai yang sumbu X, 0 sampai R dari R kuadrat min X kuadrat dx. Nah, kemudian di sini yang ini kita ganti X-nya sesuai dengan yang persamaan ini. Kemudian dx-nya kita ganti sesuai persamaan yang ini. Maka akan dapatkan sebagai berikut.
akar R kuadrat min R kuadrat cos theta kuadrat. Karena di sini X-nya kan R cos theta, dikuadratkan jadi R kuadrat cos kuadrat theta. Nah, kemudian dx-nya kita masukkan yang dari sini tadi, min R sin theta d theta. Nah, seperti yang tadi ya, XF, X0 dan XF-nya hati-hati, yang awalnya 0 dan R, kita harus ubah agar menjadi di sumbu polar, koordinat polar. Maka kita tulis, kita coba jabarkan sebagai berikut. X sama dengan R cos theta. Nah, di sini kalau X-nya 0, karena di sini kan sekarang mau diturunkan terhadap theta ya. X-nya 0, maka kita masukkan ke rumus ini akan didapatkan 0 sama dengan R cos theta. Cos theta sama dengan 0, maka theta sama dengan pi per 2. Nah, di sini sebenarnya itu pi per 2. Nah, untuk yang selanjutnya, yang R, sama aja, saya tulis di sini ya, sebenarnya ada di bawah sini, tapi nanti malah menutupi. R-nya itu, oh salah, di sini, sebentar, kita hapus terlebih dahulu. Nah, di sini, X tadi kan R cos theta. Maka di sini kalau misalnya X-nya itu sama dengan R, maka R sama dengan R cos theta. R-nya coret, tinggal 1 cos theta. Theta-nya sama dengan 0. Nah, ingat ya, karena di sini sudutnya 0 sampai pi per 2 atau 90 derajat, jadi cuma range-nya sekitaran itu. Maka di sini R-nya itu sebenarnya ini sama dengan 0. Nah, ini karena kan kalau menghitung pi per 2 sampai 0 agak ribet, maka di sini kita balik posisinya jadi 0 pi per 2, kemudian di depannya kita kasih minus. Nah, ini pun saya nyadarnya di akhir ya, terus kemudian telat ini nambahkan minusnya, makanya tulisannya seperti ini. Nah, ini ketika yang sudah di persamaan ini kita sudah semua dalam bentuk R dan theta. Jadi sudah munculnya cuma ada 2 variabel saja, tidak yang seperti sebelumnya. Kalau sebelumnya akan agak susah gitu kan ya untuk ngubah R-nya nanti menjadi X dan Y begitu. Nah, kemudian setelah ini baru kita jabarkan begitu. Kita jabarkan yang ini kita faktorkan jadi R kuadrat kalikan 1 min cos theta kuadrat. 1 min cos theta kuadrat itu sama dengan sin kuadrat. Ingat identitas. Sin kuadrat theta plus cos kuadrat theta itu sama dengan 1. Nah, kemudian setelah ini, karena ini di akar, maka akan keluar dari akar R kalikan sin theta min R kali sin theta kalikan d theta. Seperti ini. Kemudian sampai sini tadi ya. Nah, kemudian di sini R kalikan min R ini bisa keluar dari integral karena nggak ada tetanya sama sekali, maka akan jadi ini plus 4 R kuadrat. Nah, ini awalnya tadi saya sebenarnya ada minusnya ya, makanya tapi karena ketemu minusnya yang ini jadi plus sekarang. Ini bisa nggak usah ditulis karena di depan gitu ya. Nah, kita tinggal menghitung integral dari sin kuadrat theta dari 0 sampai pi per 2 d theta. Biar mudah, nah ini sin kuadrat tetanya saya ubah jadi seperti ini. Setengah min setengah cos kuadrat theta. Sebenarnya bisa juga sih ini dikerjakan dengan cara yang lain, tapi akan lebih mudah jika tidak muncul kuadrat seperti ini, tapi dengan menggunakan 2 theta. Ini identitas lagi ya, jadi masih ingat sebenarnya identitasnya kan rumusnya dari cos 2 theta, yang itu sama dengan 1 min 2 sin kuadrat theta, atau sama dengan 2 cos kuadrat theta min 1. Sama aja. Nah, setelah itu kita integralkan. Nah, di sini setengah diintegralkan terhadap theta, maka kan jadi setengah theta min. Nah, ini min setengah. Ini yang awal dari ini jadi di sini. Nah, kemudian
integral cos 2 theta ini yang harus hati-hati ya di sini. Cos 2 theta d theta. Nah, ini di sini sebenarnya pakai cara yang seperti ini. Kita ganti yang d theta itu di dalam seperti ini, kemudian kita cari turunannya. Turunan d2 theta terhadap theta itu berarti kan dia kan 2. Baru kemudian di sini bisa keluar. Integral kalau misalnya ini sama kan sama kayak cos x dx begitu. Jadi akan muncul integral cos itu sin 2 theta. Nah, ini akan jadi seperti itu. Ini bagian di sini ya. Kemudian batasnya 0 sampai dengan pi per 2. Dari rumus ini, setiap ada theta, kita gantikan dengan 0 dan pi per 2. Nah, karena di sini nanti kalau 0 itu dimasukkan ke sini juga 0, kalau sin 0 pun juga 0, maka yang 0 nggak kita hitung. Kita cuma menghitung yang pi per 2 saja. Kita masukkan, akan jadi, ini tetap yang luar itu pi r kuadrat, yang ini jadi setengah kali pi per 2, min seperempat kali 2 kali pi per 2, pi, jadi sin pi. Nah, seperti ini. Sin pi itu kan berarti sin 180, dia berarti 0. Tinggal yang bagian depan saja, yaitu pi per 4. Yang hasilnya yang hasilnya 4r kuadrat dikalikan pi per 4. 4-nya kita coret, maka akan jadi pi r kuadrat. Nah, rumus lingkaran of circle tadi. Nah, kita dapat ya di sini. Nah, bagian yang penting di sini adalah bagian yang tadi yang ketika kita mengganti suatu variabelnya, change of variabelnya di bagian atas ini. Jadi bagian ketika ketika kita mengubah menjadi dari yang di sini batasnya 0 sampai R, kemudian rumusnya ini dan juga ini, kita ganti menjadi semua berhubungan dengan R dan theta. Seperti itu. Itu yang penting di sini. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, sekarang kalau misalnya change of variable di sini untuk yang double integral. Jadi integralnya 2 yang tadi yang untuk menghitung suatu istilahnya volume di bawah sebuah area atau surface. Nah, di sini I-nya sama dengan seperti yang sebelumnya ya, double integral area fx, y dari dx dy. Nah, di sini x dan y-nya itu merupakan tadi kan di sini fungsinya x dan y sendiri itu juga merupakan fungsi dari misalkan s dan t. Nah, maka bisa ditulis x-nya itu x fungsi x s dan t, y-nya fungsi s dan t seperti ini. Nah, kalau misalkan di sini kita mau mencari kan tadi syaratnya harus bisa mencari turunannya dan juga inverse-nya seperti itu. Nah, di sini untuk dx dy akan jadi sebagai berikut. Dx dy berarti yang bagian belakangnya ini ya. Untuk yang bagian tengahnya ini akan jadi fungsi seperti ini. Jadi fungsi di dalam fungsi. Nah, kemudian untuk yang turunannya yang di belakang ini agar menjadi ds dan dt, maka kita butuhkan namanya determinan J. Dengan J ini disebut Jacobian istilahnya. Nanti waktu di sistem kontrol ataupun dinamika kontrol medis nanti akan ketemu nanti semester 6-7 nanti. Namanya Jacobian. Yang itu kalau misalkan ada suatu di sini suatu fungsinya itu x dan y dan setiap bagi komponen dari fungsi ini adalah fungsi dari s dan t, maka kita bisa jabarkan sebagai berikut. Jadi suatu matriks yang isinya
do X per do S, do X per do T, dan do Y per do S, do Y per do T. Seperti ini. Jadi nanti akan kita cari determinannya dari ini, dikalikan dengan dS dt. Maka akan jadi itu penggantinya dx dy. Kita akan kembali menggunakan contoh yang sebelumnya, yaitu ketika kita menghitung luasan suatu lingkaran. Oke, saya lanjutkan. Nah, tadi kita akan coba menghitung lagi area dari suatu lingkaran tapi menggunakan yang double integral ini. Jadi sebenarnya bisa digunakan dua cara begitu ya. Di sini saya hapus dulu. Ini, oke. Nah, di sini seperti yang tadi, penulisannya sama, notasinya sama. Jadi A misalkan integral dari double integral karena area dx dy, di sini fungsinya kelupaan ya, di sini ada fungsinya. Yang x-nya itu r cos theta, y-nya r sin theta. Nah, dari rumus yang Jacobian tadi, kita harus menghitung dx dy-nya terlebih dahulu, untuk kemudian kita hitung determinan dari ini, apa namanya, do x, kita pakai r sama theta ya di sini ya, berarti do x do r, do x do theta, do y do r, do y do theta. Nah, kemudian sudah kita integralkan dari yang di sini kita punya x-nya sama y-nya. Pertama misalkan do x do r, berarti di sini tinggal cos theta. Yang kemudian do x do theta, di sini cos turunannya cos adalah min sin, maka jadi min r sin theta. Kemudian do y do r, di sini jadi sin theta. Do y do theta turunannya sin jadi cos, r cos theta, dr d theta. Nah, ini kemudian kita cari determinannya. Jadi ad min bx r cos theta dikalikan cos theta, r cos kuadrat theta, min ketemu min jadi plus di sini, r sin theta kali sin theta, r sin kuadrat theta, dr d theta. Nah, ini kalau kita faktorkan, maka akan jadi r kali cos kuadrat theta plus sin kuadrat theta, dr d theta. Ini, ingat, identitas lagi, ini sama dengan 1. Maka akan jadi r dr d theta. Nah, setelah itu kita sekarang kembalikan lagi ke rumusnya ini ya, ke rumusnya lingkaran, maka akan jadi seperti berikut. Yang lingkaran di sini, nah hati-hati untuk ini apa namanya batas-batasnya nanti. Jadi kan rumus aslinya kan di sini f-nya kurang lagi. Di sini benar nggak ada f-nya berarti yang sebelah sini. Jadi di sini areanya itu tadi dx dy. Nah, kemudian batas ini dx dy-nya kita tuliskan jadi ini ya, r dr d theta. Nah, kemudian hati-hati untuk batasnya. R-nya itu batasnya 0 sampai R. Untuk ini ya, jari-jarinya tadi ya, itu mulai dari berapa sampai berapa. Kita anggapnya kan dari pusat rotasi begitu kan ya. Kita sebentar. Nggak bisa lurus ya kalau buat di sini. Nah, ini misalkan kita buat seperti ini. Nah, ini kan R-nya 0 sampai R kan, kita anggapnya dari jarinya berapa. Nah, kemudian batas yang kedua untuk yang theta, dia kan karena lingkaran ya, dia memutar dari 0 sampai 2pi. 0 sampai 2pi. Nah, dari sini kita integral biasa deh, seperti ini berarti kerjakan yang dalam terlebih dahulu. R diintegralkan terhadap R, jadi setengah R kuadrat. Batasnya 0 sampai R. Maka kan jadi langsung karena di sini ada 0, R-nya kita ganti R besar. Setengah R kuadrat d theta. Kita integralkan lagi, tapi sekarang terhadap theta. Karena ini di sini nggak ada variabel theta, maka akan jadi cuma seperti ini. Setengah R kuadrat theta. Theta-nya 0 sampai 2pi. Maka theta-nya ini sendiri kita ganti 2pi. Maka akan jadi setengah kali R kuadrat kalikan 2pi. Duanya kita coret.
maka akan jadi pi r kuadrat. Nah, kan rumusnya sama kan seperti yang sebelumnya. Tapi kalau yang sebelumnya kita nganggapnya change of variable dianggapnya integralnya cuma sekali saja terhadap theta. Nah, kalau yang sekarang kita change of variable juga tetapi double integral. Yang di sini kita kita anggap terhadap theta juga, terhadap R juga. Nah, tapi hasilnya akan sama karena sama-sama untuk menghitung luasan suatu lingkaran begitu. Kalau yang tadi dianggapnya kan cuma seperempatnya saja, yang kalau ini full langsung karena untuk tetanya kita anggapnya 0 sampai 2pi. Kalau yang sebelumnya kan 0 sampai pi per 2 karena cuma seperempatnya saja. Seperti itu. Ada contoh yang lain di bawah ini. Nah, contoh yang selanjutnya ini, contohnya adalah kita diminta menghitung integral Gaussian jika kita dikasih tahu tuh misalkan i dari min hingga sampai hingga dari integral e pangkat min x dx. Nah, kemudian kita dikasih bantuan i kuadrat. Itu jadi kalau misalkan yang ini tadi dikuadratkan, maka akan jadi sebagai berikut. Jadi itu sama dengan integral dari min hingga sampai hingga dari e pangkat x kuadrat dx. Oh, ini ada kuadratnya ya tadi ya di sini seharusnya. Itu dikuadratkan, maka akan jadi seperti ini. Seperti yang tadi ya, kita pecah jadi dua seperti itu. Untuk yang x sendiri, untuk yang y sendiri, maka kita akan dapat, ini harusnya R mungkin ya di sini. Oke, nggak apa-apa, kita lanjutkan. Min hingga sampai hingga e pangkat min x kuadrat dx dikali min hingga sampai hingga e pangkat min y kuadrat dy. Nah, kalau dari sini bisa kita gabungkan, maka akan jadi seperti ini. Min hingga sampai hingga, min hingga sampai hingga, min e pangkat x kuadrat plus y kuadrat min dx dy. Seperti itu. Nah, dari persamaan ini sebenarnya x kuadrat plus y kuadrat ini kan ingat rumusnya sebenarnya kan sama kayak ini di persamaan lingkaran. X kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat. Sedangkan dx dy tadi kan sudah dihitung ya di sebelumnya yaitu r dr d theta. Maka kita akan gantikan ke fungsi yang ini. Jadi bagian yang ini kita ganti jadi r kuadrat. Jadi e pangkat min r kuadrat. Kemudian dx dy-nya kita ganti menjadi r dr d theta. Seperti itu. Nah, di sini kita akan coba ganti untuk yang R itu batasnya 0 sampai hingga. Kemudian untuk tetanya itu 0 sampai 2pi. Nah, hati-hati untuk di sini. Kita pecah seperti yang sebelumnya. Karena di sini cuma ada dua variabel ya. Maka yang theta nanti cuma di sini anggap aja ada angka 1 begitu, sisanya ini ikut yang R. Untuk bagian yang ini kan berarti kalau kita integral maka sebenarnya cuma muncul theta begini batasnya 0 sampai 2pi. Yang kemudian kalau kita masukkan akan keluar 2pi seperti ini. Nah, kemudian untuk yang belakang, nah ini harus hati-hati nih. Kita change of variable di sini kita juga harus menyesuaikan seperti yang sebelumnya. DR-nya kita ubah dr kuadrat biar yang di sini bisa kita nanti integralkan dibagi dengan 2r. R-nya kita coret atas bawah. Nah, ini kan sama aja kayak misalkan integral 0 sampai hingga e pangkat min x dx. Baru kemudian kita kan bisa kalau yang seperti ini maka akan muncul hasil integralnya min e pangkat min x seperti ini. Ini kalau misalkan kita keluarkan duanya, ini bisa dicoret juga ya duanya sama yang di sini. Ini habis di sini. Maka akan muncul persamanya min e pangkat min r kuadrat batasnya 0 sampai hingga. Ini duanya dicoret. Kemudian kita masukkan. Minusnya juga udah keluar ya di sini. Ada minusnya, hati-hati di sini. Nah, ini e pangkat min hingga dikurangi e pangkat 0.
pangkat min hingga sama dengan itu ini, bagian ini kan pangkat hingga. Pangkat hingga itu hingga, hingga itu 0. Maka ini sama dengan 0. Pangkat 0, 1. Minus ketemu minus jadi plus. Maka endingnya akan muncul pi. Ini untuk tadi i kuadrat. Nah, kalau misalnya yang ditanyakan adalah i, maka i-nya sendiri ya udah tinggal akar pi, udah selesai kayak begitu. Oke, kita lanjutkan untuk sub selanjutnya yaitu nah, kita masuk ke koordinat yang kedua setelah tadi yang koordinat kutub, kita di sini akan mempelajari koordinat silinder. Nah, kalau di koordinat silinder, jadi kalau anggap saja misalkan sumbunya itu adalah sumbu Z, kemudian alasnya itu yang ada di X dan Y. Di sini ada 3 variabel baru, yaitu ada rho. Rho ini adalah jari-jari alasnya, ini rho. Kemudian ada psi, yaitu merupakan sudut yang dibentuk di sini. Terus kemudian ada Z yang itu tingginya dari tabungnya. Nah, kalau misalkan ini sama seperti yang di koordinat kutub tadi, kita harus cari hubungannya terlebih dahulu antara koordinat silinder dan juga kalau di sini kita hubungkan dengan koordinat kartesian di sini ya. Sama seperti yang silinder. Jadi sebenarnya di sini ya koordinat silinder itu merupakan koordinat kutub tapi yang dia 3 dimensi plus kemudian koordinat kartesian di sumbu Z-nya gitu. Jadi kalau misalnya ada dua sumbu untuk yang alasnya itu dari koordinat polar, terus kemudian sumbu Y-nya itu koordinat kartesian sama-sama Z-nya. Makanya di sini untuk hubungannya relasi antara keduanya yaitu untuk sumbu X-nya itu rho cos psi, ya ini kan sama aja seperti r cos theta ya sebenarnya. Cuma di sini biar beda dengan koordinat polar, maka kita gunakan variabel yang lain. Nah, kemudian untuk yang Y-nya itu rho kalikan sin psi. Nah, untuk Z-nya, karena di sini tidak ada hubungannya dengan rho dan juga psi, maka Z-nya itu tetap, karena di sini Z-nya pun menggunakan sama seperti koordinat kartesian. Kayak begitu. Nah, ini rho-nya sendiri itu sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat. Kemudian pesinya itu, tan pesinya itu Y per X. Ini umum ya, udahan untuk koordinat kartesian seperti ini. Biasanya itu kalau rho-nya di sini tuh R, biasanya biar gampangnya pesinya itu theta, seperti yang tadi itu ya. Kayak begitu. Misalkan nih, dari situ kita punya namanya vektor posisi. Vektor posisi dari R sendiri itu rho kalikan rho hat plus Z kalikan Z hat. Ini yang harus hati-hati untuk R-nya. Oke, ke bawah. Kalau untuk kita mencarikan dx, dy, dz-nya akan jadi seperti berikut. Jadi ada rho, d rho, d psi, dz. Kemudian untuk, nah ini seperti yang waktu di turunan minggu lalu akan ada del operator di sini yang akan digunakan nantinya. Bahkan nanti di koordinat satunya pun juga akan dipakai. Jadi akan muncul lagi gradien, divergence, curl, Laplacian itu tetap akan muncul. Jadi untuk yang koordinat silinder itu ini delnya itu rumusnya sebagai berikut. Terus kemudian ini Laplacian, rumusnya sebagai berikut. Penjabarannya nanti bisa coba dicari sendiri. Dan divergen dan curl-nya adalah sebagai berikut. Ini agak jauh lebih panjang ya memang.
Tapi sebenarnya cukup tidak terlalu susah untuk menurunkan rumusnya, asalkan tadi lebih teliti dan tahu bagaimana cara mendapatkan tadi gradient, divergence, curl, dan Laplacian sesuai dengan yang turunan kemarin. Seperti itu. Sama jangan lupa simbolnya. Kalau divergence itu pakai dot, kalau curl itu pakai cross, kemudian kalau Laplacian itu berarti square, seperti itu. Itu tanda-tanda pentingnya. Kemudian kita lanjut setelah koordinat silinder, kita masuk di koordinat yang spherical atau bola. Nah, di sini hampir sama sepertinya, tetapi bedanya adalah untuk sumbu z-nya bukan lagi z seperti di koordinat kartesian, seperti tadi di koordinat silinder, tetapi di sini ada nilainya. Jadi hubungannya sama saja dengan yang sebelumnya. Hati-hatinya di sini adalah karena dia sudah berbentuk bola dan itu di sini pakai variabelnya namanya r, theta dan psi. Jadi kalau misalnya anggap saja ini merupakan apa namanya sumbu kartesian tapi yang ada di pusat bola, pas di tengah-tengahnya bola seperti itu, x, y, z. Nah, di sini akan muncul yang antara x dan y misalkan. Antara x dan y di sini kalau misal sudut yang terbentuk itu adalah sudutnya psi di sini. Terus kemudian antara yang bidang ini dengan sumbu z itu tuh theta. Kemudian panjang jari-jarinya itu r. Nah, ini 3 variabel ini yang digunakan di sini. Untuk nilai x-nya sendiri, ini relation-nya, hubungan antara yang Cartesian dan spherical coordinates ini, x-nya sama dengan r sin theta cos psi, y-nya itu sama dengan r sin theta sin psi, dan z-nya sendiri itu r cos theta. Nah, kemudian untuk batasnya seperti apa? Nah, untuk batasnya, theta-nya sendiri ini cuma yang 180 derajat. Jadi dia 0 sampai pi. Tapi untuk pesinya, dia akan muter, pesi ini yang berarti yang ini ya, muternya ke samping. Ini yang di sini ini pesinya, itu sampai 2 pi. Jadi istilahnya lingkaran yang kemudian dia akan diputar 100, ini kan ini sudah membentuk lingkaran nih, yang bagian pesinya ini kan udah lingkaran di sini. Kemudian dia akan diputar 180 derajat yang kemudian akan membentuk suatu bola. Ini kan berarti kan 180 derajat di sini. Oke, seperti itu. Jadi variabelnya akan diubah dari x, y, z ke r, theta, dan psi. Jadi akan ada change of variable lagi ya sebenarnya di sini. Oke, kita ke bawah. Nah, ini correlation-correlation-nya dan juga identity-nya untuk yang spherical coordinates. Jadi di sini kalau misalkan kita lihat tadi hubungannya di sini untuk R itu, nah ini R head, theta head sama psi head, ini kan ini unit vektornya ya, makanya dia pakai ada headnya seperti itu. Nah dia itu ini hati-hati, ada IJK-nya ya di sini ya. Sin theta cos psi I plus sin theta plus sin psi J plus cos theta K dan seterusnya untuk R head, theta head sama psi head. Nah dari sini kalau misalkan kita inverse-kan, maka akan didapatkan nilai IJK-nya atau vektornya di situ merupakan ini seperti ini. Kita dapatkan seperti ini nilainya. Nah, ini hubungannya untuk yang unit vektornya di sini. Setelah itu ada beberapa identity yang berlaku. Ada berapa ya? Ada 6 atau 7. Misalkan ini. Yang di sini bisa kita terapkan atau kita hitung dari apa yang sudah kita ketahui sebelumnya. Saya kasih contoh 1 atau 2 begitu ya. Misalkan nih, misalkan di sini do r hat diturunkan terhadap do theta, maka ini kita turunkan terhadap theta itu sama dengan ini turunkan terhadap theta berarti sin theta dari cos theta, yang sisanya tetap sin theta diturunkan jadi cos theta, sisanya tetap cos theta jadi min sin theta. Nah, ini sendiri itu kan sama dengan
theta hat seperti itu. Kemudian kalau do r hat dibagikan do psi maka akan jadi sin theta kalikan psi hat. Kemudian kalau kita lanjut ke bawah ini akan muncul sebagai berikut. Do theta hat diturunkan terhadap theta maka itu sama dengan min r hat. Do theta hat terhadap diturunkan terhadap do psi maka akan jadi cos theta kalikan psi hat. Do psi hat diturunkan terhadap do theta itu 0 karena nggak ada variabel tetanya. Terus kemudian kita lihat satu lagi ini yang agak panjang. Satu lagi yang agak panjang, do psi hat turunkan terhadap do psi maka jadi ini sebagai berikut. Oh ini kayaknya harusnya ada satu lagi nih. Ini harusnya oh enggak tetap seperti itu. Cos karena cos kalau misalnya untuk yang psi itu harus sin harusnya di sini. Nah ini ada 7 atau 6 tadi identity-nya. Kemudian kalau kita lanjutkan untuk yang spherical coordinate di sini ada lagi yang di sini sebenarnya pemanfaatan tadi itu ya untuk yang kalau misalkan ada suatu fungsi yang itu merupakan fungsinya itu koordinat spherical atau bola, jadi fungsinya terhadap variabelnya itu r, theta dan juga psi, maka df-nya sama dengan do f per do r kalikan dr plus do f per do theta kalikan d theta plus do f kalikan do psi kalikan d psi. Nah, ini sendiri kalau misalkan kita pecah, maka bisa kita pecah jadi seperti ini. Atau misalnya total diferensial itu istilahnya. Nah, di sini kalian bisa lihat di bagian sini sebenarnya. Ini agak saya turunkan ya. Di bagian ini. Nah, di bagian ini. Kalau misalkan ini ya, R hat, theta hat sama psi hat ini sama kayak IJK seperti itu karena dia bentuknya vektor ya di sini. Nah, itu bisa kita lihat bahwa untuk bagian yang ini itu merupakan del F dan bagian yang belakang ini merupakan DR. DR sendiri untuk R-nya ini hati-hati ada 3 macam R ya. Ada R yang tebal, R yang tipis, kemudian ada R hat. R hat di sini berarti dia yang fungsi yang berupa vektor, vektor field berarti ya di sini. Seperti itu. Kemudian dari sini untuk R hat-nya kan tadi kan sudah di identity-nya untuk yang spherical coordinates do r hat per do theta itu sama dengan theta hat, do r hat per do psi itu sama dengan sin theta kalikan psi hat. Nah, di sini dengan bekal 3 ini kita bisa menghitung dr. dr itu sama dengan dr tebal ya, itu sama dengan dr kalikan r hat plus r kalikan do r hat per do theta kalikan d theta plus r kali do r hat per do psi kalikan d psi. Ini yang depan tetap. Ini kalau misalkan kita jabarkan untuk yang bagian belakang, ini kan do r hat, do theta, do r hat, do psi kan kita dapat dari sini. Disubstitusikan, tinggal substitusikan, masukkan, kita dapat ini di sini dr-nya. Yang ini sama dengan yang ada di sini. Ini kan kalau misalkan kita kalikan, nanti akan kembali lagi seperti persamaan yang ini. Jadi kan kalau untuk yang dot product, kalau misalkan perkalian dot di sini, maka kalau misalkan yang sama yang dikalikan itu yang ada nilainya. Jadi kalau r hat dikalikan r hat itu berarti 1, dan ini do f per do r kalikan dr. Nah, ini kan sama dengan yang ini. Terus kemudian yang ini pun juga sama. Theta hat kalikan theta hat 1 berarti do f per do theta kalikan d theta.
R sama seper R habis tinggal do F, do theta, d theta. Yang kedua. Terus kemudian yang ketiga, psi hat kalikan psi hat 1. Kemudian tinggal sisanya R sin tetanya dicoret, R sin tetanya dicoret, ini dicoret, tinggal do F per do psi, D psi. Maka jadi suku yang ketiga. Nah, seperti itu. Dan ini adalah Laplacian, divergence dan juga curl dari untuk yang apa namanya spherical coordinates. Jadi agak panjang memang ya karena di sini akhirnya trigonometri muncul seperti itu. Jadi ini untuk yang Laplaciannya. Kemudian ini curl dan juga ini divergence, ini curlnya panjang memang ya. Di sini juga cuma untuk sekedar informasi saja, jadi tidak akan saya jabarkan. Nah, kemudian, nah ini dua bagian yang terakhir. Di bagian ini, kita akan menghitung line integral dari sebuah vector field. Ya, ini harus diperhatikan ya, agak penting. Jadi ada sebuah notasi baru yang dikenalkan di sini, itu namanya ini. Jadi ada integral yang itu ada C, jadi dia itu ada curve-nya yang dari UR dr. Dengan UR di sini suatu vektor ya, begitu. Nah di sini ada namanya open curve sama closed curve. Jadi di sini kalau dia open curve itu dia diintegralkannya itu tidak sampai ketemu ke titik awalnya. Jadi makanya dia namanya open curve. Tapi kalau misalkan yang closed curve, nah ini ada simbol tambahan simbol di tengahnya, di tengah integralnya. Jadi ada lingkarannya seperti ini. Yang ini berarti closed curve di sini. Yang berarti titik awal dan titik akhirnya itu sama di satu titik karena dia tertutup nantinya. Yang itu merupakan sebenarnya secara analitik itu merupakan jumlah dari poin-poin yang membentuk garis itu kayak begitu. Antara yang ini kalau misalkan yang open curve berarti yang ya membentuk garis tadi itu, kalau yang closed curve membentuk sampai ketemu lagi. Nah ini misalkan nih untuk R-nya sendiri merupakan fungsi dari terhadap T. Jadi kan kita harus melakukan di sini curve-nya tadi kan harus kita jadikan poin-poin, maka kita anggap istilahnya diparameterisasi. Jadi untuk R-nya sendiri itu merupakan suatu fungsi seperti ini terhadap T. Maka dr itu sama dengan dr dt kalikan dt. Dr yang di sini kita akan ubah. Jadi itu U-nya merupakan suatu fungsi terhadap R, R-nya itu fungsi terhadap T. Nah, kemudian baru dr per dt kalikan dt. Seperti itu. Kita lihat ke contoh berikut yang nanti mungkin akan lebih jelas. Nah, diperhatikan di gambar berikut. Jadi kalau misalnya ada soal seperti ini, hitunglah integral garis dari vektor berikut. Ini vektornya. Pada sumbu XY dari 0,0 ke 1,1. Nah, kalian bisa bayangkan sebenarnya kalau koordinatnya misalkan begini gitu ya. Ini X, ini Y. 0,0 di sini, 1,1 misalkan di sini. Ini titik A, misalkan ini titik B. Nah, kan dari A ke B itu ada beberapa cara begitu kan. Kalian bisa melakukan berbagai hal begitu. Kita akan coba lihat ada dua cara dan kemudian dilihat bagaimana perbandingannya. Yang pertama, kita lihat yang ini, line paths-nya. Yang ini akan nanti yang namanya line integral itu gara-gara ini, garisnya ini. Tapi nanti hasilnya akan selalu sama. Jadi misalkan path yang pertama itu nggak langsung lurus, tapi dari X 0,0 ke 1,0 baru ke 1,1. Jadi akan ada dua segmen seperti ini. Segmen pertama yang ini, segmen kedua yang ini. Nah, kemudian dari kedua segmen ini
nanti nilai dari DR-nya yang di bagian belakang tadi ya, itu akan berbeda. Karena kalau misalkan di sumbu yang ini, yang bagian yang pertama, di sini tidak punya komponen Y, maka yang kita cuma turunkan terhadap komponen X. Dari vektor ini kita turunkan terhadap X, maka cuma akan kita dapat DR itu sama dengan I kalikan DX. Untuk yang ke atas itu komponen X-nya yang nggak ada. Jadi di sini tinggal yang Y-nya doang, DR-nya sama dengan J DY. Kayak begitu. Kita akan langsung lompat ke pekerjaan integralnya di sini. Nah, di sini integral dari, nah ini maksudnya apa namanya curve-nya, kita pakai curve yang satu ini, pakai pad-nya yang ada dua segmen seperti ini. Nah, makanya di sini kita pecah jadi dua, karena ada dua segmen. Kita pecah jadi dua, yang terhadap yang 0 ke titik 0,0 ke 1,0 ini, dan 1,0 ke 1,1 itu yang ini. Caranya adalah, jadi integral kan tadi sudah saya bilang R-nya kan XI, tetap ya R-nya ya, XI plus YJ, kemudian dikalikan dengan DR. DR-nya karena tadi untuk yang bagian ini tidak ada sumbu komponen Y-nya, maka muncul tadi hasilnya yang ini tadi, I DX. Kemudian yang kedua, untuk yang 1,0 ke 1,1, di situ R-nya tetap XI plus YJ, kemudian dikalikan JDY karena tidak ada komponen X-nya. Nah, diingat-ingat, kalau ada vektor seperti ini, karena ini perkaliannya perkalian dot ya, bukan perkalian cross, maka yang ada komponen ini saja yang ada nilainya. Maka kalau dikalikan, ini tinggal X doang, DX, yang ini tinggal Y doang, Y DY. Kemudian kita integralkan, yang ini jadi setengah X kuadrat, batasnya, yang ini hati-hati ya, batasnya untuk X, karena di sini sumbu X batasnya 0 sampai 1. Itu harus diperhatikan. Kemudian yang untuk yang ini, yang Y, sama, dilihat sumbu Y-nya, batasnya 0 sampai 1 juga. Kebetulan pas sama begini ya, nanti kalau beda, ini batasnya di sini juga akan berbeda. Nah, setelah itu, kita kembali ke sini, setengah X kuadrat 0 sampai 1 plus setengah Y kuadrat 0 sampai 1. Kita masukkan batasnya, maka akan dapat setengah plus setengah sama dengan 1. Seperti ini. Ini untuk yang terbagi menjadi dua segmen, yang ada dua step seperti ini. 0,0 ke 1,0, kemudian 1,0 ke 1,1. Nah, sekarang kita lihat kemungkinan yang kedua, yang di sini lurus langsung, dari 0,0 ke 1,1. Nah, lurus seperti ini, maka di sini cuma ada satu segmen dan rumusnya adalah, nah ini yang harus hati-hati di sini. Di sini karena ada apa namanya, ada komponen X sama komponen Y, maka di sini I plus J, nah kemudian dikalikan dengan T. Ini yang harus hati-hati di sini. Kenapa dikalikan dengan T? Jadi istilahnya T-nya itu adalah poin-poinnya di sini. Jadi stepnya T yang keberapa, itu T-nya di sini, yang itu membagi di sini. Yang ini kalau misalkan kita turunkan, maka kita akan dapat DR sama dengan I plus J dikalikan dengan DT. Oke, saya hapus dulu anotasinya. Kita agak geser ke bawah. Oh. Nah. Oke. Nah, di sini kita masukkan lagi rumusnya kan. Di sini akan jadi T dikalikan I plus J. I plus J, seperti itu. Nah, kemudian ini kan rumus R-nya ya. Ini yang harus diperhatikan, rumus R-nya ini yang dimasukkan. Kemudian DR-nya, ini yang dituliskan di sebelah sini. Nah, kemudian kita tinggal menghitung sebenarnya, seperti yang tadi ya, karena ini dot product, maka I kalikan I itu 1, J kalikan J itu 1. 1 plus 1 ini jadi 2. T yang di depan tetap 2T kita integral, jadi 2 kali setengah T kuadrat, batasnya 0 sampai 1. Ini kita coret, tinggal T kuadrat, 0 sampai 1 dimasukkan, hasilnya 1. Nah, hasilnya sama persis, baik kita menggunakan yang 2 step ataupun yang langsung, nah hasilnya bisa sama. Itu di situ yang lain integral. Nah,
kita akan lanjut ke yang terakhir, yaitu yang surface integral of a vector field. Ini yang agak rumit sih memang ya, untuk teorinya. Jadi di sini untuk surface integral di sini, kalau tadi kan berupa garis ya, kalau di sini integral yang berupa luasan, yang itu notasinya sama. Kalau misalkan surface-nya itu tadi tidak sampai ketemu ke titik awalnya, dia disebutnya open surface dan simbolnya biasa seperti ini. Tetapi kalau misalkan dia sampai ketemu ke titik awalnya, nah namanya itu closed surface, maka akan ada simbol lingkaran seperti ini di integralnya. Di sini yang perlu diperhatikan adalah misal nilai ds-nya ini sendiri. ds di sini merupakan akumulasi atau penjumlahan dari titik-titik kecil seperti itu. Nah, titik-titik kecil ini makanya dituliskan bagian kecil itu kalau kayak sama kayak turunan ya. Turunan kan sebenarnya kan titik-titik kecil seperti itu. Nah, itu kita anggap dia sebagai ds itu sebanyak n-nya. Jangan n-nya di sini itu berupa vektor yang dia itu tegak lurus terhadap permukaan tadi itu atau surface tadi itu. Kita lanjut. Mungkin akan lebih jelas ke contoh nanti ya. Nah, misalkan nih kita diminta untuk menghitung surface integral atau integral permukaan dari ini vector field-nya. Jadi R-nya itu ada 3 komponen, X, Y, YJ plus ZK dari sebuah box atau kubus, square box atau kubus yang dia itu berpusat pada titik origin yaitu 0,0,0. Yang kemudian panjang sisinya itu L di sini. Nah, pertama yang harus kalian perhatikan adalah bagaimana cara kita membuat ilustrasinya. Ini yang penting karena nanti dari ilustrasi ini akan membantu kita untuk memahami bagaimana perhitungannya. Jadi jadi dibuat kubus terlebih dahulu, kemudian anggap aja ini titik pusat di tengah, pas di tengah kubusnya gitu ya. Itu jadi sumbu koordinat 0,0,0. Jadi X, Y, Z-nya 0,0,0. Nah, ini kurang 1 ya, yang ini harusnya 3 nolnya begini. Nah, itu karena di sini surface-nya itu kan kubus tuh sisinya ada 6 gitu ya. Nah, di sini kita tidak harus menghitung 6-6-nya, sama seperti yang lingkaran tadi itu. Jadi kita cuma menghitung satu bagian yang karena bagian yang lain itu adalah identik, kita tinggal mengalihkan. Jadi kita anggap menghitung luasan di surface yang paling depan ini, kemudian kita kalikan 6. Jadi kalau misalkan kita tuliskan notasinya kan ini close ya, close surface karena dia suatu permukaan yang tertutup ya di sini, tidak ada bagian yang terbuka sebenarnya untuk kubus karena kulitnya nempel semua begitu. Nah, itu R ds begini. Kemudian 6 kali karena tadi kan sisinya ada 6, tapi kita cuma menghitung satu sisi saja karena yang lainnya itu identik. RDS. Nah, kemudian kita perhatikan kubus yang bagian depan ini. Kubus yang bagian depan ini itu kan kubus yang searah dengan sumbu X. Yang dia itu sisinya itu sumbu Y dan sumbu Z. Nah, otomatis nanti turunannya itu terhadap Y dan juga Z. Nah, jadi diperhatikan di sini cara nulisnya. DS-nya itu kan sebenarnya kan turunannya S ya apa namanya turunannya R di sini terhadap atau semuanya yang R ini terhadap bagiannya yang di sini. Maka dia cuma akan muncul yang I doang karena dia turunannya terhadap X. Jadi karena yang searah sumbu X, maka dia cuma bagian X-nya aja diturunkan terhadap X, maka tinggal I saja. Kemudian DY, DZ. Seperti itu. Nah, kemudian di sini untuk Y sama Z-nya nilainya akan 1,
tetap, tapi kemudian untuk Rx-nya, saya agak turunkan sedikit. Untuk X-nya, nah kan tadi kan misalkan kita anggap ini tengahnya sini ya, pas ya di sini. Nah, posisi X-nya itu kan ini kita anggap setengah L begitu. Jadi pas titik tengahnya itu setengah L-nya posisi X-nya. Nah itu, jadi L per 2 kalikan I, yang Y sama Z-nya ini akan tetap, karena akan ngikutin nanti. Dari persamaan inilah yang kemudian akan kita masukkan ke sini. R-nya kita dapat dari ini tadi, kemudian ds-nya dapat dari sini. Kita masukkan 6 kalikan integral ini R-nya, ini ds-nya. Seperti ini. Nah, kemudian karena di sini tadi muncul dy dz, kemudian integralnya kita pecah jadi 2. Integralnya kita pecah jadi 2 untuk y dan z. Pertama untuk yang y, kita cek ke sini. Y-nya berarti yang apa namanya? Horizontal. Yang horizontal kita gambar lagi ya di sini ya. Yang aduh, anggap aja kotak gitu ya. Nah, yang bagian yang ini itu yang untuk Y-nya, bagian yang ini untuk Z-nya. Ini kan titiknya tadi kan 0,0 nih kalau kita anggap dua sumbu ini Y dan Z. Nah, maka di titik yang di sini untuk Y ya, dari yang Y, ini 0,0 berarti yang di sini kan min L per 2, yang di sini L per 2. Yang itu akan jadi batas di sini. Ini batasnya untuk yang Y. Min L per 2 sampai L per 2. Z-nya pun sama seperti itu, min L per 2 sampai L per 2. Sampai L per 2 ini, min L per 2 sampai L per 2. Karena kan tadi ya, titiknya itu berada di titik origin yang berarti di tengah-tengah. Berarti dia ada bagian yang turun sama yang naik, begitu. Nah, setelah itu kita bisa kerjakan integralnya sebagai berikut. Di sini L per 2 dy, kita integralkan akan jadi L per 2y, kita masukkan batasnya min L per 2 sampai L per 2. Maka kita akan dapat kalau ini di selisihnya itu jadi L kalikan L per 2 jadi L kuadrat per 2. Di sini kita bisa keluarkan angka 2-nya, kita coret, jadi di sini jadi 3. Kemudian kita integralkan lagi terhadap Z di sini. Kita integralkan lagi terhadap Z, maka akan jadi sebagai berikut. Jadi sebagai berikut. Nah, 3 L kuadrat Z, kemudian dimasukkan batasnya min L per 2 sampai L per 2, maka dikalikan L gitu ya. Jadi 3 L pangkat 3. Nah, inilah luasannya. Seperti itu. Nah, itulah tadi materi untuk integration and curvilinear coordinate. Jadi mulai dari yang pertama ada integral double dan triple integral yang kemudian di sini bisa bermanfaat untuk yang lainnya. Kemudian ada polar coordinate, cylindrical coordinate, dan juga spherical coordinate yang kemudian tiga-tiganya di sini memiliki bisa kita kaitkan dengan koordinat kartesian yang kemudian bisa kita terapkan del operator di situ ya. Entah itu yang gradien, ada derivat gradien, curl, dan juga divergence di situ. Ada satu lagi Laplacian. Yang kemudian dari untuk 3 macam koordinat yang lain. Kemudian juga ada line integral dan juga surface integral dari vector field yang tadi. Misalkan kita mau mencari suatu garis dan juga suatu integral garis dan juga integral permukaan.
Nah, itu tadi materi untuk integration and curvilinear coordinates. Semoga sudah cukup jelas. Sekian, terima kasih.